hari ini. Sebelum menuju kemari, apa Mbak Sarah ada tujuan atau dari tempat lain? Kalau dari tempat lain saya barusan pulang kelas Bu dari kampus saya. Kalau tujuan lain itu mungkin dari sini setelah konseling saya bisa langsung pulang ke rumah untuk mengerjakan tugas saya yang banyak sebenarnya itu Bu. Jarak dari kampus ke sini lumayan. Lumayan Bu, lumayan jauh ya Bu ya. Saya bertemu ibu doang sini Bu. Dari kampus ke sini itu sekitar 35 menitan Bu. 35 menit 40 menit. Naik apa tuh Mbak? Saya naik motor sendiri. Panas ya hari ini ya? Panas banget Bu. Gimana puasanya? Kalau puasa alhamdulillah saya belum ada yang bolong Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Mbak Sarah hari ini? Kalau untuk hari ini lebih ke ini sih Bu, bimbang ya Bu ya, soalnya saya baru pertama kali kan ya nyoba sesi konseling sama ibu ini. Ya itu sih Bu, dibilang netral juga nggak netral ya, seperti itu lah. Baik. Lalu apa yang menjadi tujuan Mbak Sarah untuk datang ke sini? Untuk kesini saya ingin mengatasi Bu, untuk ingin mencari solusi untuk masalah saya Bu. Kayak saya di sini lebih ke minta bantuan ibu sih Bu, soalnya saya juga bingung Bu, ini cara mengatasi masalah saya ini kayak mana gitu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hasida Wulandari. Di sini saya akan membantu Mbak Sarah untuk menyelesaikan dan memberikan solusi atas permasalahan yang Mbak Sarah hadapi ya. Baik Mbak Sarah, kita punya waktu sekitar 25 menit sampai 45 menit. Jika masih ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kita bisa membuat jadwal di sesi berikutnya. Baik, sebelum kita mulai, ada beberapa asas yang Mbak Sarah harus ketahui dalam sesi konseling kali ini. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini dimana apapun yang Mbak Sarah ceritakan kepada saya akan saya jaga dan tidak akan saya bagikan kepada orang lain, kecuali jika situasi tersebut mengancam keselamatan Mbak Sarah ataupun orang lain. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaan, di mana semakin terbuka dan jujur Mbak Sarah dalam berbagi cerita, maka semakin baik pula dan semakin optimal saya dapat membantu Mbak Sarah untuk menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi. Namun itu tetap berdasar atas asas yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Sarah datang ke sesi konseling kali ini atas paksaan dari orang lain? Enggak Bu, atas dasar kemauan saya sendiri. Baik, begitupun juga dengan sesi konseling kita kali ini yang bersifat sukarela, yang dimana Mbak Sarah bebas menentukan sampai mana dan sejauh mana Mbak ingin berbagi cerita tanpa ada paksaan dari saya ataupun orang lain. Apakah bisa dimengerti Mbak Sarah? Bisa Ibu. Juga adanya saya di sini, saya mendukung Mbak Sarah sepenuhnya atas permasalahan yang Mbak akan hadapi ya. Jadi Mbak Sarah sering merasa cemas berlebihan dalam berbagai situasi ya Mbak ya. Dan itu tentunya menurut Mbak Sarah sangat mengganggu Mbak Sarah dan itu cukup menyulitkan ya Mbak ya. Mengganggu banget Bu, soalnya saya tuh dikit-dikit tuh kayak kayak cemas, dikit-dikit tuh kepikiran hal-hal yang nggak penting aja kadang kepikiran gitu Bu. Oke, bisa Mbak Sarah ceritakan lebih lanjut di mana Mbak merasa cemas itu sangat kuat? Kalau untuk itu Bu, misalkan saat yang paling utama ya Bu ya, saya kan masih mahasiswa baru ya Bu ya. Yang pertama itu karena waktu SMK kan saya jarang presentasi ya Bu ya. Presentasi cuma di akhir-akhir, kayak akhir-akhir pas mau naik kelas, pas mau lulus ya Bu. Jadi pas masuk kuliah ini saya presentasi Bu, udah mulai presentasi kan saya semester 2 ini Bu. Terus itu tuh saya belum bisa mengatasi perasaan saya gitu loh Bu, kayak tiap saya mau presentasi, ngomong di depan orang banyak, terus mau ngirim pesan penting ke dosen, saya juga kan jadi PJ ya Bu ya, itu mengirim pesan tuh kayak saya takut salah Bu, kayak ketika saya melakukan hal itu Bu, saya tuh kayak tangan saya tuh gemeteran, terus yang paling pasti Bu, saya tuh nggak bisa ngatur napas saya Bu, saya deg-degan terus, pokoknya kayak gelisah, bukan gelisah juga tapi lebih ke, saya juga nggak tahu ya Bu ya namanya apa Bu, cuman lebih kayak jantung saya ini terus ngompak gitu Bu, sakit banget itu, kadang sampai susah napas Bu. Lebih ke situ sih Bu. Oke. Apa
Apa yang biasanya Mbak Sarah pikirkan saat berada dalam situasi tersebut? Kalau untuk yang saya pikirkan ya Bu, saya lebih ke takut salah sih Bu, sama takut kalau saya salah kan biasanya orang-orang mikir bakal bakal berpikir kalau saya ini gagal, saya ini ya nggak bagus lah gitu buat presentasi kan ya. Lebih ke itu sih Bu, saya takut akan penilaian orang aja sih. Itu bikin saya cemas berlebih itu kayaknya karena itu Bu. Jadi apa yang Mbak Sarah ceritakan tadi, Mbak Sarah percaya kalau Mbak Sarah itu salah dan orang lain selalu menilai Mbak Sarah itu buruk. Eh, apakah yang Mbak Sarah pikirkan itu selalu benar-benar terjadi, Mbak? Kalau itu ya Bu, mungkin nggak nggak selalu sih Bu, tapi saya ngerasanya kayak gitu Bu ya. Tapi pernah nggak Mbak Sarah melihat orang lain melakukan kesalahan tapi nggak ada orang lain yang mempermasalahkannya? Ada Bu, pernah, cuman lebih banyak yang nggak peduli sih Bu, lebih banyak yang kayak ya udahlah gitu kan Bu ya. Tapi ya itu banyak juga yang sebagian juga ada yang ngejek, tapi tergantung, kalau dari saya tergantung di ruang lingkup saat saya di mana sih Bu. Kalau misalkan di teman-teman deket ya Bu ya, itu mereka itu kayak ya udah gitu, kalau udah belibet ya udah gitu kan. Tapi kalau di kayak di kelas terus lagi di mana gitu lagi ngobrol gitu pasti diejek sih, pasti ada. Sekarang saya ingin Mbak Sarah coba membayangkan ketika orang lain melakukan kesalahan kecil saat berbicara di depan umum, apa yang biasanya Mbak Sarah rasakan ketika melihat situasi tersebut? Kalau yang saya rasakan kalau melihat orang lain ya Bu ya, dari posisi saya saat itu mungkin saya lebih ke yang paling utama ya Bu, saya merasa empati karena saya kan salah satu bagian dari mereka juga ya Bu, yang kalau misalkan ngomong di depan umum pasti itu kalau apalagi kalau tatapan orang-orang gitu kan Bu, pasti saya sesek segala macam. Mungkin saya memahami sih Bu, saya sangat paham apa yang mereka rasakan gitu. Dan saya yang pasti pasti banget Bu, saya nggak pernah dan nggak mungkin saya menilai mereka buruk sih. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang apakah mungkin orang lain juga berpikir seperti Mbak bahwa mereka lebih memahami daripada menghakimi? Kalau itu ya Bu, kalau dari saya itu mungkin aja sih Bu, soalnya saya sendiri ya kadang tuh nggak terlalu mempermasalahkan kesalahan orang lain, terus juga saya nggak terlalu memikirkan kayak kalau orang berbuat salah gitu, apalagi di depan umum kan mereka juga nggak tahu ya Bu kalau mereka akan melakukan kesalahan itu. Mungkin saya juga mungkin aja sih Bu nggak terlalu memikirkan. Uh, selanjutnya, bagaimana kalau kita coba melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih rasional? Apakah mungkin Mbak Sarah selalu berpikir bahwa orang lain akan selalu memperhatikan dan menilai Mbak Sarah itu buruk? Kayaknya kayaknya enggak juga sih Bu. Nah, dari jawaban Mbak Sarah tadi, kalau begitu apakah masuk akal jika Mbak Sarah terus berpikir atau selalu berpikir bahwa orang lain akan selalu menghakimi Mbak Sarah? Kalau menurut saya sih kayaknya enggak juga ya Bu, karena kan itu dari saya sendiri mungkin ada beberapa orang yang seperti saya kan Bu, lebih ke enggak, bukan enggak peduli, lebih ke tidak mempermasalahkan kesalahan orang lain. Oke, Mbak Sarah, sekarang kita coba ganti pikiran dengan menghubungkan keyakinan yang baru seperti kalau saya salah, orang lain akan menilai saya salah dengan pikiran yang lebih masuk akal. Misalnya ketika saya salah, tapi itu nggak masalah. Gimana menurut Mbak Sarah? Kalau menurut saya mungkin itu bisa saya coba sih Bu, bisa, itu juga lebih masuk akal ya Bu ya, mungkin bisa bikin saya lebih merasa tenang juga, bisa lebih, mungkin saya bisa mengatasi rasa cemas saya juga, kayak rasa deg-degan sih Bu lebih tepatnya ya, kalau kayak gitu mungkin bisa sih. Oke, bagus ya Mbak Sarah. Sekarang kita bisa coba menerapkan
pemikiran tadi ke dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya pikiran-pikiran jelek tadi itu nggak selalu mengganggu kehidupan atau mengganggu jalannya aktivitas kita sehari-hari. Oke, sekarang bagaimana kalau Mbak Sarah coba menghadapi situasi ini, situasi cemas ini dengan cara yang baru, misalnya bicara dengan teman-teman dekat dulu, kemudian Mbak Sarah bisa sambil mengatakan bahwa saya bisa karena ini cuma bagian dari proses belajar. Bagaimana, apa menurut Mbak Sarah, apakah itu bisa untuk dilakukan? Eh, kalau dari saya ya Bu, kalau menurut saya sih saya bisa sih Bu ngelakuinnya, cuman balik lagi ke masalah saya Bu, permasalahan utama saya kan saya susah ya Bu untuk mengatasi kecemasan saya ini Bu ya. Mungkin kalau udah kayak gitu kayaknya saya udah ke balik ke rasa takut sih Bu, lebih ke mungkin saya bakal bisa, cuman banyak takutnya Bu. Ya nggak apa-apa, karena yang pasti itu nggak sekali melakukannya terus selanjutnya mulus gitu, enggak, tapi semua itu pasti butuh proses. Juga Mbak Sarah, biasanya orang cemas itu kadang pada pernapasannya juga terganggu. Seperti saya juga ketika akan berbicara di depan banyak orang, saya masih sering merasa cemas dan bingung apa yang akan saya katakan. Nah, itu biasanya pernapasan kita itu terganggu, seperti tercekat atau sulit untuk mengambil menghirup pasokan udara karena cemas itu tadi. Jadi kita bisa melakukan yang namanya latihan pernafasan. Ya, oke. Jadi Mbak Sarah bisa melakukan latihan pernafasan ini dengan menarik nafas dalam-dalam selama 4 detik, lalu tahan 4 detik, kemudian buang perlahan selama 6 detik. Lakukan ini selama 3 kali sebelum Mbak Sarah menghadapi situasi cemas. Sekarang kita bisa coba ya Mbak Sarah ya. Mbak Sarah coba mempraktekkan bagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi sekarang kita bisa praktikan ya, Mbak Sarah bisa praktik di sini dengan mulai menarik nafas dalam-dalam selama 4 detik, lalu tahan 4 detik, dan kemudian buang perlahan selama 6 detik. Ya. Saya di sini akan membantu Mbak Sarah dalam menghitung latihan pernapasan tersebut ya. Ya, sekarang kita coba ya dengan memulai tarikan nafas dalam-dalam selama 4 detik. Ya. Tahan, lalu hembuskan. Oke, jadi dengan teknik latihan pernapasan tadi, Mbak Sarah bisa melakukannya 3 kali sebelum Mbak Sarah menghadapi situasi cemas. Karena saya pribadi sudah mengalaminya, yang dimana ketika saya merasa cemas, saya melakukan pernapasan tersebut karena ingin bernapas itu, ketika saya menghadapi situasi tersebut, bernapas itu rasanya berat sekali, dan ketika saya melakukan itu saya bisa berpikir kembali apa yang harus saya lakukan dan rasa cemas itu sedikit berkurang. Kenapa saya menyarankan untuk melakukan teknik latihan pernapasan tersebut? Karena latihan pernapasan ini nantinya bisa membantu kita untuk menenangkan sistem saraf kita ketika kita merasakan cemas. Nah, Mbak Sarah bisa melakukan itu dan kita bisa lihat hasilnya nanti pada sesi berikutnya ya Mbak ya. Oke, baik Ibu. Ini saya boleh Silakan. Kalau dalam latihan nanti ada hal yang terasa sulit, bagaimana menurut Mbak Sarah cara terbaik untuk menghadapi itu? cara terbaik ya Bu, kalau untuk saat ini ya Bu, yang terpikirkan oleh saya itu cuma mungkin saya bisa mencatat apa yang muncul di pikiran saya Bu saat saya melakukan latihan tersebut, dan mungkin saya juga akan membandingkannya dengan kenyataan setelahnya. Kayak misalnya saat saya melakukan latihan itu kan, pas saya melakukan gimana Bu, pas saya tunggu, pas saya pas saya latihan itu kan mungkin saya merasakan
hal yang berbeda nih, karena saya sudah narik nafas, sudah ini, sudah itu gitu kan. Nah pas saya sudah melakukan, misalkan saya ngomong di depan banyak orang, misalkan saya ngomong di depan banyak orang, nanti mungkin setelah saya habis ngomong di depan banyak orang itu, saya bisa mencatat nih Bu, apa yang saya rasakan, apa pikiran saya yang muncul saat saya sudah melakukan latihan tersebut, dan lain-lain. Dan mungkin saya bisa membandingkannya dengan kenyataan saya setelahnya. Iya, itu Bu, mungkin yang terpikir saat ini ya Bu ya. Baik, sekarang bagaimana perasaan Mbak Sarah ketika akan melakukan rencana ini, Mbak Sarah? Perasaan saya Bu, lebih ke saya masih gugup sih Bu, masih takut ya Bu ya, takut akan mencoba. Tapi saya mau coba Bu, soalnya perasaan cemas saya ini makin lama ya Bu, makin lama saya rasakan di dunia perkuliahan ini, apalagi ya Bu ya, lebih tepatnya itu mengganggu sekali Bu. Saya capek banget Bu, benar. Saya capek banget, kayak dikit-dikit overthinking, dikit-dikit deg-degan gitu. Mungkin saya masih gugup, cuman saya bakal coba Bu. Saya pasti coba. Ya, Mbak Sarah itu memang harus mencobanya mulai dari sekarang, karena jika terus diabaikan, kedepannya itu akan lebih fatal lagi. Yang dimana Mbak Sarah bukan hanya cemas, tapi bisa juga Mbak Sarah mulai menarik diri dari orang-orang. Oke, baik. Hari ini kita sudah membahas masalah Mbak Sarah, masalah kecemasan pada Mbak Sarah, terus apa penyebabnya dan cara mengatasinya. Eh, dengan mengganti pikiran negatif tadi ke pikiran yang lebih rasional, juga dengan melakukan teknik latihan pernapasan tadi ya Mbak ya. Nah, semoga dengan langkah awal yang bagus ini bisa membantu Mbak Sarah dalam mengatasi perasaan cemas itu. Ya Bu, saya ngerti ya Bu, saya paham. Terus saya merasa terbantu juga ya Ibu. Saya bakal coba sih Bu, teknik yang Ibu sarankan. Saya bakal coba. Saya sangat menghargai keberanian Mbak Sarah untuk mencoba perubahan yang baru ya Mbak ya. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau nantinya Mbak Sarah masih merasa cemas. Yang penting Mbak Sarah selalu ingat bahwa ini adalah proses, bukan perubahan yang instan. Ya Bu, saya mengerti Bu. Saya bakal coba sih cara-cara yang Ibu kasih ke saya. Baik, saya percaya Mbak Sarah bisa melakukannya. Baik Mbak Sarah, saya percaya Mbak Sarah bisa melakukannya. Sampai bertemu di sesi berikutnya dan saya tunggu cerita dari perkembangan Mbak Sarah. Sampai bertemu kembali ya Mbak Sarah. Iya Ibu, terima kasih banyak juga ya Ibu sudah mendengarkan masalah yang saya alami. Mungkin saya bakal, nggak mungkin, saya bakal coba sih Bu cara-cara yang Ibu kasih ke saya. Terus makasih juga Ibu atas bimbingannya pada hari ini. Sudah apa namanya, pada sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Ini saya Mari saya antarkan.